Regina Amalia. Di sini saya ingin mewawancarai tentang karya sastra dan bahasanya, mengenai novel ciptaan sendiri. Yaitu novel apa sih Kak? My Little Boss judulnya. Judulnya itu My Little Boss. Jadi di sini aku pengen nanya-nanya nih seputar novel yang Kakak punya. Bagaimana sih Kakak menemukan ide awal untuk kisah My Little Boss ini? Pertamanya itu sebenarnya aku nulis pas SMA. SMA kelas 2. Waktu itu kan lagi ngetren-ngetrennya Wattpad kan. Iya, Pernah baca nggak? Baca pernah. Itu kan rata-rata ceritanya ya cerita-cerita anak SMA gitu kan. Oh iya. Awalnya aku itu tuh sering buka Wattpad, genrenya sama teen lit, terus yang ceritanya tuh aneh-aneh, SMA udah dijodohin. Karena kebetulan si buku My Little Boss ini juga menceritakan hal yang sama, perjodohan di masa sekolah, terus konflik cinta segitiga. Pokoknya dari baca-baca kayak gitu di Wattpad, aku juga jadi inspirasi. Kayaknya gue juga harus bikin cerita tapi yang beda dari yang lain gitu. Akhirnya lahirlah itu buku My Little Boss. Berarti dari sejak SMA ya? Dari Wattpad. Itu Oke. kebanyakan baca Wattpad jadi begitu. Pertama terbit tuh di Wattpad dulu atau udah jadi buku Kak? Pertamanya di Wattpad. Itu sebenarnya tuh buku ketiga. Oh, My buku Little ketiga. Boss. Yang pertama itu judulnya Sagaras, itu di Wattpad juga sama. Terbitnya tahun berapa ya? 2020 pas Covid. Oke. Waktu itu aku masih kelas 1 SMA. Pertamanya aku publish di Wattpad, ternyata dia naik ranking ke-5 dari genre teen lit. Kan itu lagi rame-rame. Sempat viral tuh dia, sampai pembacanya itu 680.000. Wow. Akhirnya ada penerbit yang meminang, ada yang mau diterbitin nggak, gitu. Tapi penerbit indie. Jadi buku Sagaras itu tuh dia nggak ada di toko buku, cuma bisa dipesan lewat online. Cuman itu udah lama udah lewat. Terus yang kedua itu sama di Wattpad juga dan dibilang juga sama penerbit, judulnya Sacrifice. Ceritanya sama, soal percintaan anak SMA. Tiga-tiganya sama nih ya? Beda, yang pertama itu yang Sagaras dia ceritanya tentang ini, organisasi bela diri. Jadi percintaan di dalam organisasi bela diri. Kalau yang Sacrifice itu dia cerita tentang perselingkuhan gitulah, tapi di kalangan remaja gitu loh perselingkuhannya itu. Terus baru yang ketiga itu My Little Boss. Pertamanya tuh judulnya bukan itu, malah judulnya itu In the End It's Him and I. Jadi panjang ya? Iya, hanya aku dan kamu gitu kan. Pertamanya judulnya itu, cuman lama-lama kayak kok kepanjangan gitu loh, terus kayak nggak ada menarik-menariknya. Makanya aku ganti jadi My Little Boss pas dia mau terbit. Nah, kalau misalnya yang My Little Boss ini dia terbit pada tahun 2024 pas aku kuliah semester 2. Terbitnya tuh di Hensa Pustaka Karya. Dia kan biasa menerbitkan karya-karya anak kembang juga. Nah, yang paling aku suka dari buku itu dia ada ISBN-nya dari Hensa ini. Oh iya. Sedangkan yang duanya belum ada. Nggak ada, karena dia kan indie. Jadi kalau misalnya kita mau dapet ISBN itu harus mencapai penjualan sebanyak 20 lebih gitu, baru bisa dapet ISBN. Itu kan gunanya buat hak cipta ya, biar ada bebas orang. Selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat mengembangkan alur cerita dalam novel ini? Kalau alur, Tantangannya? aku kadang-kadang nge-stuck. Kayaknya semua penulis juga kayak gitu ya. Terus kalau udah nge-stuck itu, yang nge-stuck aja di rumah sih nge-stuck gitu. Udah nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu nih buntu nih ya, udah buntu. Itu pertama nge-stuck, terus yang kedua kadang aku kalau dulu itu sebenarnya kan aku nulis pas SMA kan. Paling kendalanya itu sih, kalau di bangku nggak ada, karena anak SMA kerjaannya apa sih? Iya lagi. Apaan sih anak SMA yang beda sama kuliah kan? Dia Sekolah belajar doang. ya palingan di itu di staff. Tapi aku berusaha mencoba bagaimanapun, meskipun aku stuck tuh aku tetap lanjut, tetap konsisten. Jadi biasanya kalau misalnya udah stuck ditinggal, pasti nggak bakal lanjut lagi tuh, udah keburu males kan. Aku menjaga mood itu dengan cara yaudah kalau aku stuck, aku minggir bentar, aku nyari sesuatu yang jauh dari itu. Misalnya aku nggak nulis, aku main musik atau apa, karena aku juga suka musik. Terus aku nonton film yang sejenis sama si ceritanya biar dapet inspirasi. Gitu sih. Berapa lama sih dari Kakak membuat novel sampai terbit itu berapa lama Kak? Dengan novel My Little Boss ini? Kalau buat novelnya, nulisnya itu
tadi aku menjaga konsisten itu kan, karena biar nggak beberapa kali aku pernah nulis dan akhirnya nggak selesai gara-gara nggak konsisten. Makanya aku belajar kan dari kesalahan, gimana pun harus kelar, bagus nggak bagus aku harus kelar. Karena kalau misalnya meskipun dia nggak bagus tapi udah kelar kan kita bisa revisi. Iya sih. Beda kalau kita kelamaan mikir kayak apa gitu, nggak kelar-kelar, bukunya ditinggal. Kalau nulisnya sebulan, karena aku targeting sehari itu aku harus dapat 3.000 kata sehari. Itu aku istirahat di sekolah tuh aku nulis, orang-orang pada jajan aku nulis, terus pulang sekolah nulis, malam-malam nulis. Kayak dulu ya anak sekolah apa sih ngapain sih. Nah, kalau buat penerbitannya kayaknya sekitar 2 bulan deh. Kan 2 bulan. dia kan diedit dulu kan sama editornya, terus habis itu bikin cover, bikin sinopsis, terus ngisi SBM juga. Kayaknya kurang lebih 4 bulan ada kali. 4 bulan ada. 4 bulan udah jadi buku kali ya. 4 bulan udah beres. Selanjutnya nih, menurut kakak apa sih pesan utama atau nilai yang ingin kakak sampaikan kepada pembaca melalui novel ini? Sebenarnya buat hiburan aja sih. Dulu tuh Buat SMA, masa-masa remaja ya? SMA kayak apa yang mau aku sampaikan? Udah nggak ada, cuman buat hiburan aja gitu. Karena orang-orang kan bisa deh nulis sekeren ini gitu, sebagus ini, semenarik ini, bikin aku penasaran kalau aku baca tulisan orang. Kayak udah aku mau coba bikin, aku hanya menuangkan apa yang ada dalam pikiran aku aja. Kalau dulu kayak gitu. Tapi mungkin dari kisah yang di dalam bukunya sendiri yang bisa diambil banyak, karena pertama kan dia menceritakan seorang cewek, dia tuh anak pemilik yayasan. Biasa kan di Wattpad kayak gitu. Iya. Terus dia tuh angkuh, makanya pas dia dapat masalah tuh, keluarganya dapat masalah, keluarganya punya kena kasus, akhirnya dia nggak ditemenin. Ya, berarti cerita-cerita remaja lah ya, yang biasa dari Wattpad gitu. Oke, selanjutnya nih terakhir, apa ada saran untuk calon penulis muda yang ingin mengembangkan karya sastra, khususnya kayak dalam genre fiksi gitu? Misalnya paling berani nyoba, berani nulis, berani nuangin ide, percaya diri, jangan takut dijudge sama komen orang, jangan takut bilang ceritanya nggak bagus, jangan malu. Aku juga pertama gitu, ya udah pede aja. Aku nulis tuh sebenarnya bukan buat terbit, ya udah aku nulis aja. Yang ada di otak aja gitu ya kan? Yang ada di otak. Pertama itu berani, terus yang kedua tuh konsisten. Itu tuh kenapa tadi aku Susahnya bilang itu. kalau stuck itu jangan ditinggal lama-lama, karena gak bakal kelar. Betul. Kayak gitu. Jadi konsisten itu emang perlu banget. Sama rajin baca, menulis tanpa membaca itu percuma, karena kan kalau membaca koneksi kata di dalam otak itu jadi makin banyak. Jadi kita bisa lebih mengembangkan gaya bahasa di dalam karya-karya kita. Jadi nggak flat gitu loh. Jadi pas dibaca tuh indah banget ini tulisannya. Stay on it. Oke, segitu aja guys wawancara dari aku bersama Kak Regina melalui novel My Little Boss ini. Ternyata novel terakhirnya Kak Regina. Semoga bisa menginspirasi semua anak-anak muda buat terbitin novel ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah. Nah, segitu aja guys wawancara aku bersama Kak Regina Amalia. Lalu ada kata-kata motivasi dari beliau, yaitu tetaplah berani dan konsisten dalam menulis, abaikan keraguan dan omongan orang lain, dan teruslah berkarya. Lalu sebelahnya ada gambar cover novel yang aku bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan komen jika ada pertanyaan ya untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi.